Sungguh Tuhan kami mengucap syukur Tuhan buat malam ini kalau kami masih Engkau perkenankan Tuhan di tempat ini Tuhan. Berkati setiap kami, persiapkan setiap hati kami Tuhan supaya setiap hati kami boleh jadi tanah yang subur Tuhan untuk menerima setiap benih firman Tuhan. Berikan hamba-Mu di balik salib-Mu Tuhan, berkati setiap lidah bibir hamba-Mu, dan setiap benih firman yang disampaikan Tuhan, benar-benar menjadi isi hati-Mu setiap jemaat-Mu tempat ini Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, shalom semuanya. Selamat malam. Saya mengucapkan selamat Paskah ya, walaupun udah lewat gitu ya. Tapi saya percaya Paskah itu membuat setiap umat Tuhan itu boleh punya kekuatan yang baru, gitu ya. Karena apa? Karena Tuhan Yesus itu bisa bangkit. Ya, kalau ceritanya waktu itu, misalnya Tuhan Yesus cuma mati di kayu salib, terus selesai, gitu ya. Saya percaya gereja Tuhan nggak ada sampai sekarang, gitu ya. Oke. Shalom semuanya, malam ini saya akan menyampaikan firman Tuhan. Saya beri judul mendapat kekuatan baru. Ya. Jadi saya dikontak sama Bu Devi mungkin dari 2 bulan lalu, mungkin Bu ya. Bulan lalu saya nggak bisa, ada sesuatu yang harus saya bereskan. Saya bilang mungkin bulan Mei aja, gitu ya. Langsung Bu Devi. Mei awal ya Pak? Oh iya, Mei awal berarti minggu pertama gitu ya. Nah, jadi saudara-saudara, saya nggak tahu apa yang mau saya sampaikan di 2 minggu yang lalu. Saya bingung juga ya tentang apa yang mau menjadi rinduan Tuhan untuk sampaikan jemaat di tempat ini gitu ya. Cuma tadi siang itu tiba-tiba kok Tuhan ingin menyampaikan tentang ini. Kita mau buka sama-sama dulu di dalam Yesaya, kitab Yesaya pasal 40 ayat 28 sampai 31. Yesaya 40 sudah semua? Yesaya 40 ayat 28 sampai 31 dikatakan apa? Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Terus mengatakan dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan dapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Saya nggak tahu kalau di dalam Alkitab baik Perjanjian Baru maupun Perjanjian Lama itu, kalau teman-teman cari kata lelah dan lesu itu ternyata banyak, gitu ya. Lelah lesu, ya. Saya nggak tahu kalau mungkin teman-teman di sini kalau ngomong lelah dan lesu itu yang terbesit pertama kali apa kira-kira? Selain pijet punya, gitu ya. Inginnya pijet Pak. Lelah lesu itu bicara tentang apa sih? Saya lelah, saya lesu. Capek. Kalau di Yesaya ini kira-kira capek itu capek apa? Apakah capek fisik? Simpel ya. Apakah capek fisik? Ini bicara tentang capek apa? Capek rohani harusnya. Ya, jadi tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar Tuhan ialah Allah kekal. Beberapa waktu yang lalu sempat heboh, sempat viral, ada seorang hamba Tuhan besar di Jakarta itu yang tiba-tiba berbicara tentang apa? Tentang keselamatan. Ya, mungkin pernah dengar? Tuhan itu jalannya macam-macam gitu ya. Kalau mungkin yang Kristen itu lewat Tuhan Yesus, yang ini lewat mana gitu ya. Benar seperti itu? Benar. Keselamatan? Apakah banyak jalan menuju keselamatan? Tidak. Saya ingat sekali saya tahun 2002. Saya ingat waktu itu saya diundang ke Makassar, ya. Saya diundang ke Makassar, ada acara forum komunikasi mahasiswa Kristen se-Indonesia. Waktu itu di Kota Makassar,
tepatnya di sebuah kampus namanya UKI Paulus kalau nggak salah, Universitas Kristen Indonesia. Dan sangat amazing sekali kita berkumpul dengan seluruh kampus Kristen yang ada di Indonesia. Dan kebanyakan adalah pasti kalau nggak Universitas Kristen apa, kalau nggak gitu UKI, kalau nggak gitu STT. Nah, tapi sebagian besar itu kalau nggak salah STT. Karena kalau kita ngomong Kalimantan, Sulawesi dan sekitarnya itu pasti banyak STT, betul ya? STT. STT itu panjangnya Mas, Sekolah Tinggi Teologi ya. Harusnya jelas sekali kalau kita ngomong STT itu ujungnya pasti lulusannya jadi seorang pedagang. Nggak mungkin kan, betul ya? Pasti jadi seorang pendeta. Nah, saya ingat sekali waktu itu ketika kita bergerak dan di waktu ya gini-gini saya pernah jadi mahasiswa gitu ya. Jadi pada waktu di mahasiswa dulu kita diutus oleh kampus untuk ikut acara forum komunikasi ini sama waktu perdebatan tentang visi Tuhan, visinya organisasi itu dibahas. Tiba-tiba ada satu anak STT dari saya lupa kalau dari salah satu kota di Sulawesi ngomong gini, saya nggak ingin mencantumkan kata Tuhan Yesus Kristus dalam visi organisasi karena apa? Karena saya nggak mau Tuhan Yesus itu ditaruh di dalam, dibentengi dalam dinding-dinding gereja. Ini makanya luas, ya. Bagus juga ini orang mau penginjilan keluar nih harusnya gitu kan? Ternyata enggak, ada komanya. Siapa bilang kalau selamat itu hanya melalui Tuhan Yesus? Ini yang ngomong orang STT, ya. Yang saya tahu waktu itu sampai sekarang seorang yang kuliah di STT itu ujungnya nggak mungkin jadi seorang dokter, benar ya? Ada nggak sih STT yang ada fakultas kedokteran? Ada. Sekolah Tinggi Teologi. Satu-satunya kampus yang agaknya nyeleneh itu cuma ITS, ya. Institut Teknologi, cuma dia ada fakultas kedokteran, ya. Tapi kalau ngomong STT itu pasti jelas dia jadi seorang pendeta, paling nggak hamba Tuhan, paling nggak pelayan Tuhan, ya. Jadi teman-teman, hari ini hari-hari yang nggak terlalu nyaman juga, ya saya percaya, tapi saya bersyukur di tengah apa yang kita alami itu tadi. Sempat sharing-sharing ya, bagaimana Tuhan itu bekerja, bagaimana Tuhan itu memelihara kita, bagaimana apapun pergumulan Anda itu bisa dia dari dua sisi ya. Kayak tadi Ibu ngomong apa? Kadang itu ada berita baik sama berita menyedihkan. Ada yang menyenangkan, ada yang menyedihkan. Karena koin selalu dua sisi. Ada yang koinnya tiga sisi. Ada pas sisi samping gitu ya, yang meninggalnya kan samping gitu ya. Cuma ada dua sisi, muka sama belakang gitu ya. Jadi sesuatu kadang kita tahu hal yang menyenangkan dan hal yang menyedihkan. Tapi hari ini kita mau sama-sama kupas bersama, kira-kira kekuatan baru yang Tuhan berikan kepada kita itu seperti apa sih kira-kira? Ya. Jadi kalau dikatakan ini ayat yang singkat, kita akan kupas sampai mungkin 3 jam ke depan. Pulang malam ya, ini masih singkat banget ini ya. Jadi di ayat 28 katakan jelas Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ibaratnya kalau dunia ini dilihat di ujung belahan manapun yang dunia ada itu nggak ada satupun belahan dunia itu diciptakan bukan oleh Tuhan. Artinya apa? Semua diciptakan oleh Tuhan. Oleh kiri kanan Anda, ya ngomong Tuhan. Kamu juga ciptaan Tuhan, ya. Jadi Anda pun tuh ada karena Tuhan. Ya nggak mungkin Anda muncul dari batu atau dari mana? Dari sungai gitu ya. Ada yang sini keturunannya dari ini mungkin dari ikan, nggak ada, ya. Ikan pun ciptaan Tuhan, gitu ya. Nah, jadi dikatakan 28 Tuhan ya Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Jadi semua ciptaan Tuhan. Iya, maksudnya Tuhan tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Tidak terduga pengertiannya. Ini yang keren ya. Tuhan itu nggak terduga, kita nggak pernah tahu. Jadi kapan Anda dibuat sedih, senang, gitu ya, lagi happy atau lagi nggak happy, kurang happy, gitu ya, itu kita nggak ngerti maksudnya Tuhan apa sih, nggak sih? Siapa di sini yang sampai hari ini hidup, gitu ya, nggak pernah ada masalah, ada nggak? Kalau ada, saya minta supaya doain yang lain, ya, supaya siapa tahu bisa ketularan, gitu ya. Siapa yang pernah punya masalah? Yang karena ya kalau nggak itu juga kan maksudnya apa gitu kan. Nah, siapa di sini ketika punya masalah itu Anda sudah tahu jalan keluarnya apa?
Ulangi ya. Kita pasti pernah punya problem kan? Ya. Pada waktu kita punya masalah, udah tahu nggak kita solusinya apa? Belum. Karena kalau kita punya masalah udah tahu solusinya, udah nggak jadi masalah. Apalagi punya masalah udah tahu expired date-nya, bener ya? Tuhan tiba-tiba bisikin waktu kita doa suatu malam, tiba-tiba Tuhan ngomong secara audible gitu, bro, ya, masalahmu itu cuma 3 hari. Setelah 3 hari lagi jam 6 pagi, ya, kamu bangun, masalahmu udah selesai. Itu pasti Anda akan nganggap masalah nggak masalah, Mas ya, benar ya? Itu udah selesai. Tapi masalahnya kalau kita beli belanja di Indomaret atau di Alfamart atau di mana tempat belanja, kebanyakan kalau beli makanan Anda lihat apanya salah satunya? Expirednya, benar ya? Ini rotinya, udah expired, dibeli nggak? Tidak. Diskon 50%. Tapi udah expired 5 bulan lalu, kan seru juga kan? Dan masalahnya di Indonesia itu aman karena kebanyakan mereka sudah di sortir, ya. Nah, bayangin kalau kita punya problem, Tuhan udah kasih tahu nih, ya. Atau mungkin ada di sini yang tahu WhatsApp-nya Tuhan direct, ya. Tuhan, masalah saya kira-kira expired-nya berapa lama ya? Tenang anakku, 6 jam lagi, gitu ya. Ada yang punya WhatsApp-nya Tuhan? Nanti kita sambung dari siapa tahu dari punya. Saya nggak punya. Nah, Tuhan ngomong apa? Tuhan yang ciptakan dunia ini dia nggak pernah lelah, nggak pernah lesu, ya. Ya itu sebab katakan apa? Dia memberikan kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. 2 ayat pertama ini bicara tentang apa? Bahwa Tuhan pencipta dunia ini itu memberikan kekuatan, memberikan semangat kepada setiap apa? Setiap mereka yang tiada berdaya. Artinya Sang Pencipta segalanya itu sudah kasih janji kan, benar ya? Kalau kamu ngerti lesu, cari Tuhan, jangan cari saya, ya. Ntar minta pijet lagi gitu kan. Nah, tapi di ayat 28 Rasulullah dikasih janji sedemikian wow, sedemikian wahnya gitu ya. Tapi di ayat 30 kan apa? Coba kita baca sama-sama ayat 30 ya. Yesaya 42 ayat 30. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Jadi di sini yang masih merasa muda bisa angkat tangan? Muda ya, Pak ya, masih muda Pak ya? Masih muda. Siapa yang tua di sini gitu ya? Gak ada gitu ya. Masih muda gitu ya. Nah, tapi di ayat 30 kata apa? Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu. Ini serem nih, ya. Ketika anak-anak muda menjadi lelah dan lesu, itu agak bahaya. Benar ya? Kalau yang muda aja, karena apa? Orang tua pun maunya dibilang muda. Tapi yang muda lelah dan lesu ini kan bahaya, benar gak sih? Dan teruna-teruna muda, teruna-teruna jatuh tersandung. Tapi kadang lagi dia dikatakan apa? Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Itu rahasia ya. Mereka semua raja-wali yang naik terbang dan kekuatan sayapnya, dan mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Kita kan kupas ini satu persatu. Nah, kita mau buka dulu di janji Tuhan di Matius 11 ayat 28. Ya, Matius 11 ayat 28 dikatakan apa? Marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tapi berapa banyak kita ketika kita punya problem, kita punya masalah, yang kita pikirkan apa? Problemnya itu benar ya. Kalau kita punya problem, yang pikirkan apa? Masalah ini gimana ya besok ya? Masuk kantornya gimana? Ya, kalau kuliah, kalau apa? Problemnya kita pikirkan habis-habisan, ya. Selesai nggak kira-kira? Sudah selesai. Karena problem harus dijalani. Harusnya Tuhan ngomong jelas. Kalau tadi Yesaya di perjanjian lama, di perjanjian baru Tuhan ngomong di Matius apa? Marilah kepadaku semua yang letih dan nggak cuma letih lesu dan berbeban berat. Ya, ini bukan ngomong berat badan ya. Maksudnya beban hidupnya itu berat, ya. Aku akan memberikan kelegaan. Itu omongan Tuhan, itu janji Tuhan, bukan janji saya kan. Jadi Tuhan ngomong kalau kamu letih lesu berbeban berat, datanglah kepada Tuhan. Tapi kadang-kala kita
nggak kadang-kala ya. Saya pun kadang-kala kita butuh orang untuk mengingatkan. Kadang-kala kita butuh pasangan kita, kadang-kadang kita butuh orang tua kita, kadang-kala kita butuh saudara kita untuk mengingatkan, bro, sis gitu ya, kamu masih punya Tuhan. Tadi katakan apa? Carikan dulu kerajaan dan semuanya akan ditambahkan kepada kamu. Maksudnya apa? Saat itu juga sama. Kadang-kala kalau kita ada problem, ada masalah, kita cari apa? Solusinya dulu gitu ya. Padahal kita lupa solusi dari segala solusi itu ada di ketika kita dekat sama Tuhan. Karena kalau isi saya suka minta kalau nggak ada istri kan ngomong agak bebas gitu ya. Jadi kalau pas kita lagi ada problem, lagi suntuk itu, istilahnya sekali ngomong ingetin gitu ya. Kamu kalau anak tuh kok cari Tuhan, gimana Tuhan mau ngomong sama kamu kalau kamu nggak pernah mendekat sama Tuhan? Ya karena apa? Sampai detik ini saya masih cari WA-nya Tuhan belum nemu soalnya. Kita bisa connect dengan Tuhan kalau kita apa? Punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Ya, kalau kita dekat sama Tuhan, kalau kita mendekat sama Tuhan. Makanya Tuhan ngomong di Matius apa? Marilah kepadaku semua yang letih dan berbeban berat. Letih dan sudah berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Jadi poin yang pertama, kalau kita punya masalah, ya, punya badai, punya masalah, jangan sampai fokus kita itu ke masalah kita. Ya. Siapa di sini yang suka main ke pantai? Ada nggak? Siapa sih yang suka surfing? Pernah? Ada yang pernah surfing di pantai? Surfing tau ya? Surfing cuma ada dua. Satu di pantai, satu di internet. Surfing internet. Tidak bercanda. Jadi siapa yang pernah surfing di pantai? Pernah nggak? Kalau ke Kuta naik kayak papan itu kan ya? Itu kalau teman-teman di tempat-tempat surfing itu pasti sebelumnya diajarin dulu, benar ya? Benar nggak? Siapa di sini kalau surfing itu kalau siapa di sini yang pernah ke Bali ya? Bali itu kan terkenal untuk surfing, benar ya? Teman-teman kalau ke Bali itu pantai yang mana? Pantai yang di Bedugul itu bisa nggak untuk surfing? Danau, tenang itu. Kintamani bisa nggak untuk surfing? Bisa nggak untuk surfing? Bisa. Bisa surfing? Bisa. Akhirnya tenang. Yang ada sana tuh kano, berdua gitu ya. Tapi kalau ngomong surfing itu pasti surfing itu identik dengan apa? Yang cari apa? Ombak yang besar. Bobotnya tinggi, benar sih? Padahal orang tahu kalau surfing dengan ombak yang besar itu kalau sampai terjadi sesuatu itu pasti sakit semua ya, bisa berdarah ya, papanya kena muka, bisa berdarah segala macam. Tapi orang yang surfing dia pasti akan cari ombak yang besar. Ada apa? Pernah lihat orang surfing ya? Ombaknya di belakang jatuhnya dia bisa kayak selancar gitu kan? Saya dulu pernah surfing, jangan lihat sekarang, ya kan? Sekarang agak susah sih, belum pernah coba. Tapi surfingnya pun nggak sampai yang ombak gede-gede gitu kan? Karena apa? Kalau teman-teman surfing itu sebelum surfing itu di pinggir laut atau di tengah laut? Kalau di pinggir laut itu baru jalan gini kena mundur lagi gitu ya. Tapi sebelum kita ke tengah laut, itu pasti akan kita bawa namanya papan selancar itu ke kita akan tidur di atasnya, kita kayu untuk ke tengah laut. Benar ya? Itu ngayuhnya itu enggak kayak orang main kano. Pernah main kano enggak? Kalau main santai. Ya pemandangan, itu kan ya. Tapi kalau suruh itu pasti cepat kan? Enggak ya? Karena apa? Ketika kita ke tengah laut, itu kita kayunya berapa kali, itu ombaknya ke pinggir lagi. Jadi kita cepet-cepetan. Kalau kita ngayu sebentar kita istirahat, santai dulu kan. Yang namanya papan surfing ini bisa langsung ke tepian lagi, enggak sih? Kita coba ke tengah lagi, kita pelan, jadi kita harus cepat supaya apa? Sebelum ombak besar datang, kita udah bisa main surfing. Itu bicara tentang orang yang main surfing. Nah, itulah malam hari ini kita mau sama-sama belajar masalah itu, badai itu datang, bagaimana kita bisa mengatasinya. Nah ya, orang kalau bayangkan kalau kita semua ini jago surfing semua ya, ini orangnya pemain surfing semua, kita udah setengah mati berjuang sampai ke tengah laut, tiba-tiba ombaknya gede itu datang. Yang kita lakukan apa? Tuhan jauhkan aku dari masalah ini. Gak mungkin kan saya? Itu ombaknya gede men, gitu ya.
Kita langsung apa? Dari tidur di atas papan seluncur kita langsung naik, berdiri kita atas itu ombak, benar ya? Kita mulai gerak-gerak, wah ngikutin ombak, benar ya? Itu yang harus kita kerjakan. Seringkali problem itu membuat kita bisa menjadi lebih kuat harusnya. Jadi kalau tadi kita baca di ayat keberapa? Ayat ke 31 ya. Di 31 katakan apa? Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Saya ingat pas baca ayat ini, saya ingat beberapa tahun yang lalu sebelum COVID itu, pas COVID itu anak saya yang pertama, yang perempuan itu umurnya sekarang 13 tahun gitu ya. Jadi beberapa tahun lalu itu masih umur kurang lebih 2021. 4 tahun yang lalu ya, 4 tahun lalu berarti dia umur 9. Anak saya ini perempuan, tapi dia itu hobinya tuh bukan, kesukaannya itu dia binatang. Saya nggak tahu itu nurun dari mana, saya juga heran gitu ya. Dia semua binatang dia suka, jadi kayak penyayang binatang, ya. Bahkan pernah kita ke Cimory suatu saat itu ada ular apa? Piton ya? Ular apa tuh? Piton ya, bener ya? Yang gede, yang ada segini, panjang gitu kan, warnanya kalau nggak salah kuning putih itu. Tiba-tiba dia ngomong sama kita kan. Pak, saya kan mau foto boleh gitu ya. Saya ini kan orangnya iseng juga gitu. Yakin mau gitu. Itu kalau udah bayar gak boleh dibatalin gitu. Saya tuh pandangan mata sama istri ada isyarat gitu kan, kita mau gak mungkin lah gitu ya. Karena saya sama istri saya gak berani sama ular. Ya, ada yang sini berani sama ular? Atau sini yang suka minum darah ular? Ada? Saya semuanya gak bisa gitu. Darah ular saya pernah dikasih sama teman, kamu minum darah ular 1 gelas saya kasih 10 juta. Enggak bisa muntah kayak gitu kan. Nah, ini anak saya berani pegang ular. Ularnya dipegang, saya bilang, kepalanya jelek. Akhirnya dia foto sama ular. Kita punya videonya sama fotonya. Ular kenapa? Oh, entar. Jadi tiba-tiba anak saya ini pingin pelihara burung. Teman-teman tahu burung lovebird? Burung yang dibilang mahal juga enggak, tapi nggak tahu dia tuh suka dia pelihara burung. Akhirnya dari berapa pasang burung itu saya sempat waktu COVID itu bangunkan kayak kandang koloni gitu, ukurannya nggak gede, mungkin segini lah ya. Itu dari berapa pasang sampai hampir 90 ekor. Itu dari pasangan bertelur, dia yang kasih makan itu body baby-nya lovebird itu dia semua, ya. Nah, dia pencinta burung. Nah, tapi yang menarik kalau teman-teman baca di ayat 31 ini katakan apa? Seumpama raja wali. Kenapa kok dari sekian banyak varian burung Tuhan pilih burung raja wali? Kenapa kok enggak mendapatkan kuat mereka seumpama Garuda? Enggak ada ya. Atau seumpama lovebird juga enggak. Seumpama burung merpati enggak. Saya percaya setiap burung atau setiap apa yang dicontohkan di dalam Alkitab itu punya makna yang jelas. Ketulusan itu bicara tentang burung merpati. Ketulusan nggak pernah bicara tentang burung raja wali, ya. Tapi kenapa kok burung raja wali? Kita sama-sama belajar sebentar, ya. Kenapa kok burung raja wali? Ya. Kalau kita searching burung raja wali itu identik dengan apa? Banyak hal. Penglihatannya tajam, dia bisa lihat dari jarak jauh, ya mungkin sampai kilometer gitu dia bisa lihat. Jadi dia mau memburu mangsanya dia, itu dia bisa tajam gitu ya. Terbangnya tinggi, kecepatannya, ketepatannya, kemampuan kesetiaan kemarin. Nah, itu ngomong Alkitab, ya. Tapi kalau teman-teman pernah lihat sebuah atau baca tentang film-film silat, ya, atau cita-cita di silat yang ada di Cina situ, kebanyakan salah satu burung yang dipelihara itu adalah burung raja wali, ya. Saya nggak tahu zamannya teman-teman ada, kalau zaman saya dulu tuh ada namanya serial Brahma Kumbara. Pernah dengar ya Pak? Brahma Kumbara itu naiknya apa? Raja wali. Ya. Kalau main merpati masih capek merpatinya, gitu ya. Raja wali besar, gitu kan? Nah, burung raja wali ini bicara tentang ketangguhan, bicara tentang kekuatan, gitu ya.
Eh, saya nggak tahu, hampir semua binatang itu punya namanya insting, ya. Jadi kalau di hutan atau di mana di laut ada suatu bencana alam atau apa itu biasanya sebelum orang tahu, manusia tahu, secanggih apa malah dibuat oleh manusia, itu tiba-tiba binatang itu bisa berburu-buru untuk pergi lintas, ya, keluar dari tempat-tempat yang lain. Karena apa? Mungkin ada gempa bumi, mungkin ada tsunami atau apa, dia udah tahu duluan. Nah, tapi salah satu burung yang berani untuk menghadapi badai itu adalah Raja Wali. Itulah kenapa ada salah satu judul lagu itu apa? Bagai Raja Wali melintasi badai itu, ya. Bukan melintasi jalan kehidupan, bukan. Dia melintasi badai itu. Jadi artinya apa? Ini burung yang diciptakan Tuhan, memang benar-benar membuat kita belajar. Burung yang istimewa, ya. Yang berikutnya, burung Raja Wali itu bisa tentang apa? Kemampuan memperbarui diri. Pernah dengar itu? Banyak cerita tentang manusia, banyak cerita tentang binatang itu yang cuma siklus kehidupan. Dia lahir, bertumbuh, menjadi tua dan mati, ya. Tapi seekor burung Raja Wali itu burung yang diciptakan tuh satu-satunya yang sangat antik menurut saya, ya, nggak tahu teman-teman tuh, ya. Jadi burung ini di usia 40 tahun, jadi burung ini sampai puluhan tahun. Burung yang sampai tua, mungkin umurnya bisa sama dengan kita, ya. Dan di usia 40 tahun seekor Raja Wali itu dia akan cari tempat yang pernah nggak teman-teman di sini pernah lihat burung Raja Wali? Ada yang pernah lihat? Di mana? Di TV. Enggak, yang pernah lihat langsung pernah nggak? Enggak. Tahu nggak kenapa aku susah lihat burung Raja Wali? Karena dia nggak pernah apa namanya mencelok itu bahasa Inggrisnya apa sih? Dia nggak pernah bertengger atau hinggap di dalam apa pohon, gitu, ya. Pernah nggak lihat burung Raja Wali tiba-tiba di pohon rumah? Ih, ada Raja Wali, bagus banget sayapnya. Dia pernah nggak? Kalau Anda keluar kota, dia gunung tuh bisa lihat, dia bunyinya keras, bunyinya tuh keras, tangguh, gitu, ya. Dia terbang sayapnya. Burung Raja Wali kalau terbang pernah kayak merpati gitu kan? Terbangnya apa ya? Orang Inggris bilangnya apa? Terbangnya ngoyo, gitu, ya. Kerja keras, gitu. Dikepalin terus sayapnya kan, coba terbang kan. Kalau Raja Wali terbang itu biasanya apa? Sayapnya dibuka lebar. Dia kayak derajat bumi apa langit itu kayak itu punyanya dia, gitu, ya. Gak perlu dicoba, ya. Maksudnya kalau ada tinggi itu dibuka, katanya bisa terbang, ternyata kok enggak, gitu, ya. Nah, burung ini burung yang sangat istimewa, sukanya tempat yang tinggi. Nah, singkat cerita, di usia 40-an tahun dia akan cari tebing yang sangat tinggi untuk apa? Untuk dia memperbarui dirinya sendiri. Karena apa? Di usia 40 tahun seekor Raja Wali dia akan cakarnya akan semakin panjang, ya. Cakar kalau gini buat nangkap enak, ya. Tapi kalau kukunya udah mulai melengkung gini, teman-teman, itu sudah mulai angker, kan? Nah, susah, ya. Sayapnya udah mulai, bulunya udah tua, buat terbang udah agak susah. Paruhnya itu sudah semakin panjang. Kalau paruhnya panjang, buat makan udah lebih susah. Tapi yang dilakukan oleh seekor Raja Wali apa? Dia cabutin dengan paruhnya itu apa? Bulu-bulunya dia. Jadi semua bulunya itu dicabutin. Termasuk terakhir sebelum bulunya apa? Cakarnya itu juga dicabut. Saya pernah 2 kali itu nyabut kuku. Teman-teman ada yang pernah cabut kuku? Pernah dioperasi kukunya pernah? Cabut kuku kaki. Ya bukan karena iseng, karena luka memang kan. Kalau luka tuh dicabut, itu sakitnya menabung. Raja Wali ngapain itu? Saya waktu mencabut itu bukan kayak sok-sokan kayak Raja Wali, bukan, ya, karena luka. Ya, tapi Raja Wali ini nyabutin kukunya satu-satu. Kalau dia misalnya, saya nggak pernah ketemu Raja Wali. Mungkin kalau kukunya dia ada 10, dia cabutin 10-10-nya. Supaya apa? Supaya bulunya tumbuh yang baru, supaya kuku cakarnya tumbuh yang baru, dan terakhir setelah itu apa? Paruhnya dibenturin sama tebing. Supaya paruhnya ini lepas tubuh paruh juga.
Dan kalau kita baca di googling itu, prosesnya Raja Wali itu untuk melakukan seperti itu kurang lebih 150 hari. Ini yang punya bukan sehari, bukan kayak kita ngolah itu, ngolah apa ayam kan, kalau ayam kan masukin ke air panas, campur bumbunya berapa menit udah selesai. Kalau Raja Wali nggak campur satu-satu, ya, pada cabut dulu. Raja Wali itu yang makannya punya kan bukunya apa namanya? Iya. Yang di laut itu kan nangkap. Jadi tujuannya apa? Setelah proses ini selesai, dia lahir jadi seekor Raja Wali yang lebih kuat. Bukan jadi seekor Raja Wali yang stamina turun, justru lebih kuat. Bulunya keluar apa? Yang baru. Akarnya keluar yang baru, paruhnya keluar yang baru. Ya, jadi itulah harga yang dibayar untuk seekor Raja Wali bisa berubah menjadi lebih kuat. Itulah kenapa Tuhan mau belajar malam hari ini. Proses itu kalau kita ngomong badai kehidupan itu nggak ada yang enak, betul ya? Siapa sih yang punya masalah tapi enak? Itu bukan masalah, betul ya? Itu jalan aja, kita mau kayak tadi sama nanti pulang dari acara dari gereja ini kita mau mana? Kita mau ke TP, jalan aja ke TP ya. Aku punya masalah, apa masalahmu? Masalahnya setelah pulang gereja kita diajak ke TP. Itu bukan masalah gitu ya. Atau kita diajak makan, itu bukan masalah gitu ya. Itu ya dilewatin aja udah selesai gitu kan. Tapi masalah itu sesuatu yang membuat kita nggak enak, tidurnya nggak nyaman, kita punya harga yang harus kita bayar gitu ya. Pokoknya nggak nyaman buat kita kepikiran, tidur nggak bisa nyenyak, itu problem. Seekor Raja Wali melakukan proses perubahan diri itu 150 hari. Artinya apa? Kita belajar bahwa proses tusun orang itu kalau dia bisa melewati badai kehidupan, kalau dia bisa melewati permasalahannya dia, ujungnya dia akan tambah kuat. Ya, nah cuma nggak gampang. Ya, jadi kalau poin yang pertama itu kita harus mengalihkan pandangan kita dari badai kehidupan kita nantikan jadi Tuhan. Buat ngomong di Yesaya maupun di Matius jelas, ya. Yang latih lesu berbulan-bulan datang kepada Tuhan. Ya. Yang kedua apa? Kuasa Tuhan itu yang mengangkat kita melewati badai. Ya, jangan berpikir, kamu tuh bisa melewati badai karena kamu tuh kuat. Nah, kita nggak ada yang kuat kan, ya. Kita itu buktinya kena perlu dikit kita langsung bisa mikirnya sampai kayak orang apa titik-titik tergantung ada kayak orang gila, kayak orang sakit jiwa, ada kayak orang orang depresi, orang itu ada banyak tergantung setiap orang. Tapi kadang-kadang ketika kita punya masalah, orang lain di luar kita itu ngeliat kita kayak orang bego kan, benar ya? Masalah kayak gitu aja, pikirin kayak apa? Karena orang nggak punya problem yang sama. Yang berat menurut saya itu belum tentu berat menurut ibu atau bapak, ya. Buat saya itu berat banget, tapi buat anda mungkin itu hal berat itu aja kok kayak anak kecil sih. Kita nggak pernah tahu, ya. Nah, kita mau baca dulu di ayat di Ibrani 12 ayat 1, ya. Dikatakan apa? Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Tuhan memang buat kita untuk kita dalam sebuah pertandingan, dalam sebuah perlombaan untuk kita mencapai garis finish. Yang menarik adalah kita mau baca sekali lagi di Yesaya tadi ayat yang terakhir, ya. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Ini kira-kira Yesaya ini nulisnya kebalik. Orang akan naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Kemudian mereka akan berlari dan tidak menjadi lesu. Baru kemudian dia akan berjalan dan tidak menjadi lelah. Kebalik. Harusnya kita
terbang dulu baru lari terus kemudian jalan, atau balik kita jalan dulu baru lari kemudian bisa terbang. Yang benar yang mana? Terbang lari jalan atau jalan lari terbang? Takutnya ini salah ketik nih, gitu ya. Kalau salah ketik itu kan yang punya gereja bisa komplit ke LAI kan. Ya lembaga kita ini kelihatannya lu cek dulu dong sama para hamba Tuhan ini kelihatannya salah ketik nih. Ya saya ini mungkin lagi ngantuk waktu itu kan. Ayatnya banyak, ayat ke-40 kan. Mana mungkin orang terbang dulu baru dia lari. Baru kemudian dia jalan. Tapi ayat ini mengatakan apa? Alkitab nggak masalah, ya. Yang dimaksud terbang itu apa? Terbang selalu ke atas. Kalau terbang di darat itu namanya nyosor, ya. Terbang selalu ke atas, nah, ya. Terbang selalu ke atas. Kalau kamu mau terbang harus ke atas. Maksudnya ke atas apa? Ketika kita punya badai kehidupan, ketika kita punya masalah kehidupan, Anda harus kembali ke Tuhan. Maksudnya buat kembali ke Tuhan, pulang ke surga, bukan ya. Tapi kita harus mencari Tuhan dulu. Kita mencari wajah Tuhan. Kita harus intim dengan Tuhan sehingga apa? Kita punya kekuatan. Yang kita lagi ke sana kemari, jalan ke sana kemari, cari problemnya gimana, selesainya gimana. Kita cari Tuhan. Kalau kita sudah punya kekuatan dari Tuhan, makanya Tuhan ngomong, kamu lari nggak akan jadi lesu. Itu bicara tentang apa? Terbang itu bertemu dengan katanya Tuhan dulu. Kita cari kuasa Tuhan dulu, bukan kuasanya kita. Nah, berlari itu bicara tentang apa? Itu pertandingan yang harus kita selesaikan. Itu bicara tentang problem yang harus kita harus lari. Itu tadi orang surfing. Kalau orang surfing dia nggak bisa tenang kan, saya. Surfing kalau dia asik ya, dia, ombaknya bagus di depan, lihat, burungnya bagus, dia mau pelan-pelan, ya. Saya yakin dia jalan satu, dia ketariknya 3, mulutnya ke pantai, betul? Terus dia lihat belakang, orang-orang kok masih di belakang saya terus ya, coba lagi gitu ya, dia nggak bisa. Namanya orang surfing dia dia lari cepat terus, sehingga apa? Dia bisa menuju ke badai, itu jelas. Jadi malam ini kita sama-sama belajar bahwa kita harus terbang, cari wajah Tuhan dulu. Supaya apa? Supaya Tuhan memberikan kekuatan yang baik. Kekuatan yang nggak pernah habis. Teman-teman Anda nggak perlu cabutin semua bukunya Anda untuk Anda menjadi lebih kuat. Anda nggak perlu cabut bibirnya dicabut gitu ya supaya tumbuh bibir yang baru. Nggak perlu sesusah itu gitu ya. Tuhan berikan kita lebih istimewa daripada burung Raja Wali, gitu ya. Kenapa? Kalau kamu cari wajah Tuhan, kenapa di ayat yang di atas itu ngomong apa? Dia yang memberi kekuatan kepada mereka yang lelah dan menambah semangat pada yang tidak berdaya. Tuhan tuh suka manusia yang nggak berdaya. Tuhan tuh suka orang yang letih lesu. Karena apa? Tuhan bisa memberikan kekuatan yang baru. Tapi kalau kita sok kuat di hadapan Tuhan, Tuhan nggak akan tambahin kita kekuatan. Akhirnya apa? Ya kita akan hidupnya gitu-gitu aja. Ya. Jadi kalau kalian yang saat ini punya badai kehidupan, harusnya bersyukur. Kenapa? Setelah badai ini lewat, Anda akan menjadi tambah kuat. Ya. Boleh dikatakan bilang syukur lu punya badai gitu ya. Itu aja yang kasih badai sama Tuhan gitu ya. Syukuri dulu aja gitu kan. Nah, jadi yang poin terakhir, kalau Anda punya masalah, teruslah maju, jangan menyerah. Kita mau lihat tutup di ayat yang terakhir. Kita mau buka di Kolose 2 ayat 6. Kolose 2 ayat 6. Dikatakan apa? Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Itu artinya apa? Kalau hidup kita tetap di dalam Tuhan, apapun yang kita alami, apapun yang Anda dan saya alami, Tuhan gak akan tinggal diam. Tuhan itu Allah yang komitmen.
gitu ya. Apa yang Tuhan tuliskan, apa yang Tuhan janjikan itu Tuhan pasti akan tepati. Beda sama kita kan ada nggak komitmen ya sama Tuhan. Ada sebuah ayat saya lupa. Kalau Tuhan kita nggak setia, Tuhan tetap setia dalam kehidupan kita. Ya, artinya apa? Tuhan pegang janjinya sama kita. Pokoknya kalau saat kita punya problem, saat kita lagi lesu, beban berat, cari jangan cari orang pintar, gitu ya. Solusinya apa? Oh ini kapan A, B, C, D itu percuma, ya. Kenapa? Energi kita terbatas. Tapi kita mau mencerahkan sama Tuhan, Tuhan akan take over, Tuhan akan pegang kontrol kehidupan Anda dan saya. Ya, jadi itulah kenapa yang sangat menarik Tuhan memberikan, setelah Tuhan memberikan anaknya waktu pasca kemarin tingkatannya gitu ya, anak itu bangkit, Yesus itu bangkit, Tuhan masih meninggalkan satu hal yang sangat penting dalam kehidupan saudara dan saya, yaitu apa? Roh Kudus. Itu yang menjaga kita, itu yang bisa bicara secara langsung dalam kehidupan saudara dan saya. Kalau ibarat Anda punya WhatsApp secanggih apapun, ya, saya ingat Desember kemarin itu saya kalau nggak saya Desember saya disuruh ngisi ya. Saya nggak bisa karena saya Desember itu saya ada undangan ke Beijing 2 minggu, ya, ke Beijing 2 minggu. Saya tutup dengan sebuah sharing. Percaya nggak? Waktu saya di Beijing, ya, 2 minggu itu Tuhan peliharanya ngeri, ya. Kayak ya mungkin beda sama yang ke Kalimantan kemarin, ya. Cuma bedanya di Beijing itu setahu saya kalau di Beijing itu mata uangnya RMB ya, yuan kan RMB ya, itu mata uang di Chinese. Saya ke Beijing cuma bawa uang kalau nggak salah di dompet itu 200.000, bukan RMB tapi IDR. Ya, ulang ya. 1 yuan itu sama dengan 2.200 IDR. Jadi kalau ngomong ke Cina bawa uang 200.000 harusnya bisa buat beli apa ya? Kalau buat beli jajan ya bisa ya. Tapi memang di sana lumayan murah ya. Jadi kalau ngomong tadi apa rokok ya? Rokok di sana uang sini 300 ribuan ya kurang lebih. Untungnya saya bersyukur waktu untung saya nggak rokok. Kalau rokok terus belinya pakai apa gitu kan? Nah jadi 200.000 itu yang ada di dompet saya waktu itu, waktu berangkat. Dan waktu saya pulang ke Surabaya, tetap masih ada 200.000. Sama sekali saya nggak keluar uang sama sekali. Jadi selama di sana Tuhan yang pelihara, dan Tuhan yang pelihara melalui orang-orang di sana kan. Jadi makanya juga bukan makan yang apa biasa-biasa, makanya istimewa gitu ya. Jadi ada kerjaan, saya harus ada kerjasama di situ, diundang dan semuanya tiket semua dari mereka semua. Tiketnya oke, makanannya oke, hotelnya semuanya oke, gitu ya. Jadi nggak terpikir dalam bayangan saya bisa waktu saya diundang ke Cina itu jujur stres kan? Stres juga kali ya. Oh apa nih? Ya. Sebenarnya saya bawanya tuh nggak 200.000, saya bawanya 300.000, 500.000. Karena 300 sudah saya buat beli jaket duluan. Kalau nggak itu saya bisa meninggal kedinginan. Karena di sana suhunya -7. Jadi suhunya sangat dingin sekali, ya. Jadi tiba-tiba saya tidak mau sama adik saya, dia bilang, gila, beli jaket. Nah, kalau saya ukurannya standar, itu pinjam jaket di karena gampang, benar ya. Karena ukurannya agak nggak standar, jadi harus cari jaket dulu. Kalau nggak gitu, saya pikir mau pakai jaket sama kita udah cukup. Karena nggak bisa, harus pakai jaket khusus yang untuk suhu dingin, ya. Jadi akhirnya beli jaket, beli apa gitu. Saya sempat diundang makan di tempat restoran yang waktu 39 kepala negara dunia itu datang itu makan di situ. Itu semejanya lumayan, ya. Nah, siapakah saya? Saya orang biasa, gitu. Bukan pejabat, bukan apa-apa, gitu ya. Nah, cuma apa yang kita takutkan, apa yang kita streskan itu Tuhan bisa jagain kita dengan luar biasa. Jadi selama saya di sana ke beberapa kota, sepeser pun saya nggak keluar uang.
Peser pun saya nggak bawa. Sampai ditanya, coba ditanya, mau beli oleh-oleh apa? Ah, enggak, nggak enak juga kan. Jadi kalau mau beli-beli juga boleh aja. Saya masih bawa oleh-oleh dari mereka. Ya, jadi itu saya bilang apapun. Kalau ngomong apapun, ya kita tuh ngomong apapun kan. Apapun itu artinya apa? Ada nggak di luar apapun? Jadi segala sesuatunya itu dalam kontrol tangan Tuhan. Kalau tadi gua kata apa, dari ujung ke ujung dunia itu ciptaan Tuhan. Jadi artinya nggak ada sesuatu yang di luar kemampuan Tuhan kita. Ya, jadi itu yang mau saya sampaikan malam hari ini. Biarkan setiap kita boleh punya kekuatan yang baru, karena kekuatan yang baru sumbernya dari Tuhan, bukan dari manusia. Ya, keselamatan cuma dari satu, yaitu Tuhan Yesus. Jadi nggak banyak dalam menuju keselamatan, ya. Kadang-kadang di luar sana ngomongnya ngaco juga, gitu ya. Di podcast tiba-tiba ngomong, oh keselamatan sendiri bisa lewat sini, lewat sana, lewat situ. Siapa bilang, gitu ya? Keselamatan cuma melalui satu, Tuhan Yesus Kristus. Pegang itu sampai kita pulang ke rumah Tuhan. Ya, kita patut dulu dalam doa, kita berdoa ya. Tuhan, kami mengucap syukur buat malam ini. Kami percaya satu hal, Tuhan, bahwa Engkaulah satu-satunya sumber kekuatan dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, melalui malam ini kembali kami diingatkan bahwa setiap ada badai kehidupan Tuhan, kami percaya ada suatu kekuatan baru yang akan Kau berikan untuk kami melewati. Karena kami percaya janji-Mu Tuhan, bahwa Kau nggak pernah memberikan suatu permasalahan melebihi kekuatan kami Tuhan. Itulah kenapa setiap ada permasalahan kami percaya ada kekuatan baru yang akan Kau tambahkan terus dalam hidup kami. Berkati setiap kami Tuhan, untuk kami boleh melewati setiap langkah demi langkah, setiap masalah demi masalah, setiap problem demi problem, karena kami percaya Tuhan semuanya tetap dalam kontrol tangan-Mu Tuhan. Berkati setiap kami, pakai setiap kami Tuhan, untuk kami terus menjadi alat-Mu Tuhan, Tuhan menjadi alat lebar kerajaan-Mu Tuhan. Pakai setiap kami di dalam nama Yesus Tuhan, kami berucap syukur, haleluya, amin. Saya kembalikan ke